Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Pratiwi dari Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama teori konsumsi dalam Islam, yang kedua teori distribusi Islam, dan yang ketiga distori pasar. Yang pertama teori konsumsi dalam Islam. Teori konsumsi dalam Islam adalah kegiatan memenuhi kebutuhan baik secara jasmani maupun rohani dan mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT. Selanjutnya tujuan teori konsumsi dalam Islam untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang secara sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik dan kebutuhan secara rohani agar mencapai kepuasan yang maksimal, agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak. Adapun prinsip-prinsip teori konsumsi dalam Islam, yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kesederhanaan, dan yang ketiga prinsip kebersihan, dan yang keempat prinsip kemurahan hati. Prinsip keadilan untuk mencari rezeki secara halal. Adapun prinsip-prinsip teori konsumsi dalam Islam, yang pertama prinsip keadilan, yaitu untuk mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh hukum yang berlaku. Yang kedua, prinsip kesederhanaan untuk mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar tidak makan secara berlebihan. Yang ketiga, prinsip kebersihan. Hal ini terkait dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang keempat, prinsip kemurahan hati, yaitu tidak serakah dalam mengonsumsi sesuatu. Selanjutnya mengenai teori konsumsi menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yang pertama, agama. Yang kedua, hidup atau jiwa. Yang ketiga, keluarga atau keturunan. Yang keempat, harga atau kekayaan. Dan yang kelima, intelek atau akal. Selanjutnya mengenai etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau tarf adalah sebuah sikap berlebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci tarf karena merupakan perbuatan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya sebuah kehidupan umat. Yang kedua, pelanggaran israf, tafsir, dan safih, yaitu israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Israf merupakan perilaku di bawah tarf. Tafsir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Safih adalah orang yang tidak cerdas, di mana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, keseimbangan dalam berkonsumsi, yaitu larangan atau sikap tarf dan israf bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap kikir atau bakhil, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah orang di tengah-tengahnya. Dan yang keempat, larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Yang kedua, teori distribusi dalam Islam. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan, atau jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Distribusi menjadi dua, yaitu distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan. Yang pertama, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan terdiri dari dua kata, yaitu distribusi dan pendapatan. Menurut
KBBI, distribusi bermakna pembagian, penyaluran, dan pengiriman. Maka pendapatan diartikan adalah hasil kerja usaha dan pencaharian. Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan adalah suatu usaha penyaluran dan pembagian hasil kerja usaha, niaga, ataupun jasa dengan berupa uang atau harta kepada setiap anggota masyarakat. Distribusi pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu sewa dan upah. Dan yang kedua, distribusi kekayaan, merupakan realitas bahwa masyarakat beranggotakan beragam jenis orang. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang terampil dan ada yang tidak terampil. Karena itu secara alamiah akan terjadi kesenjangan. Untuk itulah diperlukan distribusi agar kesenjangan ini dapat dipersempit, baik melalui distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan. Di dalam Islam, distribusi dapat mengambil beberapa bentuk seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hibah, wasiat, kurban, akikah, dan lainnya. Selanjutnya, sektor distribusi. Yang pertama, distribusi dalam konteks sektor rumah tangga, yaitu distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Yang kedua, distribusi dalam konteks negara. Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurangnya sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan yang maraknya dilakukan pengusaha monopoli dan oligopoli, pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan penghalang barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar. Dan yang ketiga, distribusi dalam sektor publik pasar, yaitu dibolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar atau intervensi hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna. Dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum, serta masalah dalam distribusi. Selanjutnya, etika pemasaran dalam Islam. Yang pertama, tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan. Yang kedua, melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah, dan berdakwah. Ketiga, tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas timbangan secara lainnya. Yang keempat, harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk. Yang kelima, melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial. Dan yang keenam, mengajurkan sifat saling menolong, toleransi, dan sedekah. Selanjutnya, mengenai distori pasar. Distori pasar adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab. Di antaranya adalah dari unsur permintaan maupun penawaran yang terjadi di pasar, struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Ada beberapa bentuk distori pasar yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, rekayasa permintaan dan penawaran. Yang kedua, penipuan, dan yang ketiga, kerancuan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 올 때 병 맥주랑 깜짝놀게 사와 클럽은 구미가 잘 안 당겨 우리 집 거실로 빨랑 외부인은 영영껏 차단시켜 밤새 수다 떨 시간도 모자라 누군 힘들어 죽겠고 누군 축제 괜히 식수